Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Oke, pada kesempatan kali ini tepatnya materi pertama pada mata perkuliahan Islam dan Budaya Lokal membahas mengenai Islam, baik normativitas, historisitas, universalitas, dan singularitas. Oke, langsung saja. Islam menurut etimologi atau secara bahasa berasal dari kata dasar salima, yang berarti selamat, tunduk, berserah. Islam juga berasal dari bentuk masdar silmun atau ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah, dari kata-kata silm, kasroh, sin, dengan kasrohnya sin, yang berarti taat atau tunduk, atau dengan fathahnya sin, salam, wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'alallah. Kalau dengan fathahnya sin maka berarti damai atau kedamaian. Kalau dengan kasrohnya sin itu berarti taat. Secara gramatika bahasa Arab, Islam merupakan bentuk masdar dari kata kerja aslama yuslimu islaman, artinya kepatuhan, ketundukan, dan penyerahan diri. Seperti pada ayat Ali Imran, walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'aw wa karhaw wa ilaihi yurja'un. Nah, di sini aslama diartikan sebagai menyerahkan diri. Secara terminologi, Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui Al-Quran dan As-Sunnah, berupa kumpulan perintah dan larangan serta kumpulan petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat. Nah, Islam sendiri dibagi menjadi dua. Dari segi normativitas ada namanya Islam normatif. Oke, kita bahas normativitas itu apa. Jadi normativitas itu berasal dari bahasa Inggris norm, yang berarti norma, ajaran, acuan, dan ketentuan. Normatif berarti berpegang teguh pada norma, menurut norma atau kaidah yang berlaku. Nah, sedangkan Islam normatif ini adalah Islam diartikan sebagai wahyu, atau Islam didefinisikan sebagai wahyu ilahi yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk kebahagiaan kehidupan dunia dan akhirat. Bisa dikatakan Islam normatif ini Islam yang semestinya atau seharusnya, yang sesuai dengan syariat yang dirisalahkan kepada Nabi. Yang kedua yaitu historisitas. Adalah peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku dari peristiwa tersebut. Sedangkan makna dari Islam historis adalah Islam sebagai produk sejarah, yaitu Islam yang dipraktekkan kaum muslimin di seluruh penjuru dunia, mulai dari Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Jika Islam normatif itu Islam yang semestinya, yang harus dijalankan, sedangkan Islam historis itu Islam yang dipraktekkan. Nah, Islam normatif bersifat teori, sedangkan Islam historis itu bersifat praktis. Oke. Nah, dari pemahaman itulah, maka sering juga kita mendengar istilah pendekatan normatif dan juga pendekatan historis. Nah, pendekatan itu apa? Nah, pendekatan itu cara pandang terhadap
atau untuk memahami sesuatu yang dikaji. Nah, dalam studi Islam berarti pendekatan studi Islam berarti cara pandang untuk memahami studi Islam. Nah, saya kasih contoh gambaran seperti ini. Ketika ada pertanyaan yang ditujukan kepada kalian mengenai apa itu harimau, maka jawaban dari kalian pasti akan berbeda-beda sesuai dengan cara pandang kalian masing-masing. Misalkan ada yang menjawab bahwa harimau itu hewan buas karena cara pandangnya atau yang dilihat dari hewan tadi atau harimau tadi memakan hewan yang lain atau sebagai predator. Nah, ada yang lagi menjawab bahwa hewan harimau itu hewan yang berkaki 4 karena yang dipandang atau cara pandangnya melalui jumlah kakinya. Nah, ada yang menjawab bahwa harimau itu hewan bertaring karena yang dilihat dari giginya. Ada juga yang mengatakan bahwa harimau itu hewan karnivora karena dilihat dari jenis makanannya. Nah, yang betul mana? Ya, betul semuanya. Tinggal kita menggunakan pendekatan yang mana atau cara pandang yang mana. Sama, dalam Islam ini harus menggunakan beberapa pendekatan yang dipakai agar Islam ini nanti tidak terkesan sempit maknanya, bahwa Islam ini nanti bersifat universal atau menyeluruh, rahmatan lil alamin, maka diperlukan beberapa pendekatan. Tidak hanya cukup dengan satu pendekatan. Kalau hanya menggunakan satu pendekatan saja, maka Islam akan terkesan sempit, dangkal. Dalam istilah Jawanya, cupet. Oke. Pendekatan normatif dan pendekatan historis ini merupakan salah satu atau salah dua dari pendekatan-pendekatan dalam studi Islam. Pendekatan normatif lebih menekankan aspek normatif dalam ajaran Islam sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, dalam pandangan Islam normatif, kemurnian Islam dipandang secara tekstual karena berdasarkan Al-Quran dan hadis. Selain itu, selain yang bukan dari Al-Quran dan hadis, maka dinyatakan bid'ah. Perlu digarisbawahi, bid'ah di sini adalah sesuatu yang baru karena tidak ditemukan dalam Al-Quran dan tidak pula ditemukan dalam hadis. Namun dalam menyikapi permasalahan bid'ah ini ada beberapa kalangan atau beberapa ulama yang mempunyai pendapatnya masing-masing. Ada yang mengatakan bid'ah ini dibagi menjadi dua, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Maka kita harus bisa memahaminya. Nah, kajian Islam normatif ini melahirkan tradisi teks karena dia bersumber dari Al-Quran dan hadis seperti tafsir, teologi, fikih, tasawuf, dan lain-lain. Sedangkan pendekatan historis adalah bahwa hukum Islam ini produk dari pemikiran ulama yang muncul karena konstruk sosial tertentu. Jadi pemahaman manusia terhadap ajaran agamanya bersifat relatif dan terkait dengan konteks budaya sosial. Karena yang dipraktekkan. Nah, sedangkan yang normatif tadi yang seharusnya, yang sesuai teks yang ada. Jadi kajian Islam historis melahirkan tradisi atau disiplin studi ilmu yang sifatnya empiris. Bisa dinyatakan dengan panca indera seperti antropologi agama, sosiologi agama, dan sebagainya. Nah, lanjut mengenai universalitas Islam. Jadi Islam ini adalah agama yang universal, integral, menyeluruh, atau istilahnya agama yang syamil. Universalitas berasal dari bahasa Inggris universal, yang berarti semesta dunia atau universally, yaitu disukai di seluruh dunia, atau universe berarti seluruh bidang. Kalau dalam kamus Al-Munjid, asyamlah itu berarti sesuatu yang luas.
Yusuf Qaradawi mengatakan bahwa universalitas itu risalah Islam meliputi seluruh dimensi waktu, tempat, dan kemanusiaan, yang secara realitas mencakup 3 karakteristik, yaitu keabadian, internasionalitas, dan aktualisasi. Karena Islam ini sholihun likulli zamanin wa makanin, relevan sepanjang masa, jadi sifatnya abadi. Menurut Abdul Karim Zaidan, universalitas Islam ini sistem yang universal meliputi seluruh perkara kehidupan dan tingkah laku manusia. Kalau menurut Imam Hasan al-Banna, ini dia mencontohkan yang lebih kompleks lagi ya. Jadi Islam adalah sistem yang universal yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Maka Islam adalah negara dan tanah air, pemerintah dan rakyat, budi pekerti dan kekuatan, rahmat dan keadilan, hukum dan intelektualitas, ilmu pengetahuan dan undang-undang, aset dan materi, usaha dan kekayaan. Ini tidak bisa dipisahkan. Jihad dan dakwah, pemikiran dan militer. Jadi Hasan al-Banna ini cukup banyak mencontohkan ya. Jadi sebagaimana Islam adalah akidah yang lurus dan ibadah yang benar. Jadi antara akidah yang lurus dan ibadah yang benar ini tidak bisa dipisahkan. Inilah universalitas Islam menurut Imam Hasan al-Banna. Sedangkan universalitas Islam ini setidaknya ada 3. 1, universal dari segi masa. Jadi menyeluruh dari segi masa atau syumuliyatuz zaman. Universalitas dalam dimensi waktu adalah sebuah prinsip Islam bahwa syariat Islam akan berlangsung abadi sesuai perjalanan waktu dan realitas. Tadi yang dikatakan sholihun likulli zaman wa makan. Jadi relevan sesuai waktu dan tempat, likulli zamanin wa makan. Yang kedua, universalitas dari segi sistem atau syumuliyatul minhaj, yaitu menyeluruh dari segi sistem atau tatanan. Itu menyeluruh meliputi sistem sosial, sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya, dan lain-lain. Dan yang ketiga, universalitas atau universal dari segi tempat, syumuliyatul makan. Jadi risalah Islam ini menembus semua batas negara, wilayah, geografis, dan suku bangsa. Risalah Islam ini diperuntukkan untuk semua umat. Jadi tidak hanya khusus bangsa Arab atau bangsa Persia, melainkan umum, menyeluruh. Rahmatan lil alamin. Tidak seperti umat-umat terdahulu, bahwa ada yang diutus hanya untuk Bani Israel atau diutus hanya untuk kaum-kaum tertentu, kaum Ad, kaumnya Nabi Soleh, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ini mengenai singularitas. Jadi dalam suatu agama, setiap sistem perilaku atau keberagamaan seseorang pemeluk tidak akan sama persis dengan sistem keberagamaan pemeluk yang lain, disebabkan oleh adanya perbedaan substansial maupun kondisional suatu komponen sistem yang dimiliki oleh masing-masing. Oleh karena itu, setiap perilaku keberagamaan seseorang adalah sebuah singularitas. Dan dengan demikian, contohnya setiap 10 orang yang beragama sama misalnya, berarti akan terdapat 10 jenis satuan singularitas keberagamaan. Jadi memungkinkan adanya perbedaan sikap keberagamaan. Demikian materi mengenai Islam, normativitas, historisitas, universalitas, dan singularitas. Semoga bermanfaat dan semoga mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.